Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 5C Akuntansi ingin memaparkan tentang pusat pertanggungjawaban. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Gina Syarifah dan rekan saya Anissa Nurizki, Nengdi Ainaya, dan Amelia Putri. Pertama, langsung ke pengantar, di mana sebuah perusahaan yang baik adalah hasil dari sebuah pengelolaan yang baik. Salah satu cara pengelolaan adalah dengan membuat struktur organisasi yang jelas dan mendeskripsikan tugas yang jelas untuk masing-masing posisi. Ada berbagai macam bentuk struktur organisasi yang dapat dipilih oleh perusahaan atau organisasi. Setiap struktur mempunyai konsekuensi terhadap pelimpahan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya adalah struktur organisasi perusahaan. Secara umum, terdapat dua tipe struktur organisasi yang berpengaruh dalam cara pendelegasian wewenang. Pertama, yaitu struktur organisasi terpusat, di mana kedua struktur organisasi yang memilih struktur organisasi terdesentralisasi akan banyak terjadi pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahannya. Dengan semakin besarnya ukuran perusahaan, biasanya struktur organisasi akan mengarah pada sistem terdesentralisasi. Tentang pelimpahan wewenang, organisasi biasanya berada di antara sangat terpusat sampai sangat terdesentralisasi. Kebanyakan perusahaan berada di tengah-tengah dengan kecenderungan mengarah ke desentralisasi. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan memilih sistem terdesentralisasi, antara lain sebagai berikut. Pertama, penggunaan data lokal dan kecepatan pengambilan keputusan. Perusahaan yang besar biasanya mempunyai cabang di berbagai daerah, bahkan di berbagai negara. Manajemen pusat belum tentu mengetahui dengan pasti situasi, seperti situasi pasar, persaingan lokal, karakteristik konsumen, tenaga kerja diambil oleh manajer tingkat rendah dan manajer lokal. Yang ketiga adalah pelatihan untuk memotivasi manajer. Regeneralisasi merupakan suatu keniscayaan dalam sebuah organisasi. Suatu saat manajemen pusat akan bergantung karena alasan telah berakhirnya masa kerja atau pensiun, atau pindah ke tempat lain. Yang keempat adalah peningkatan kompetensi. Jika perusahaan memiliki struktur organisasi yang sangat terpusat, laporan keuangan setiap segmen akan digabung menjadi satu. Dan yang selanjutnya adalah pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility center adalah suatu segmen usaha di mana manajer bertanggung jawab terhadap satu set aktivitas tertentu. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah sebuah sistem yang mengukur hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk menjalankan pusat pertanggungjawaban tertentu. Pusat pertanggungjawaban erat kaitannya dengan akuntansi pertanggungjawaban. Anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban. Apabila sebuah organisasi sudah menerapkan sistem pusat pertanggungjawaban, maka sistem akuntansi yang diterapkan haruslah sebuah sistem akuntansi yang mendukung cara kerja yang pusat pertanggungjawaban. Adapun anggaran sangat krusial, peranannya dalam pusat pertanggungjawaban. Anggaran pada dasarnya merupakan alat yang digunakan untuk mengendalikan objek yang dikehendakinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tipe-tipe pusat pertanggungjawaban. Ada 4 tipe pusat pertanggungjawaban, yaitu 1. Pusat kos. Manajer bertanggung jawab terhadap kos yang berada dalam wilayah wewenangnya. Kos yang tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada segmen usaha tidak menjadi tanggung jawab manajer pusat kos. Yang kedua, pusat pendapatan. Manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan segmen yang dipimpinnya. Pendapatan yang tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada segmen tidak menjadi tanggung jawab manajer pusat pendapatan. Yang ketiga, pusat laba. Manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun kos yang bisa ditelusuri secara langsung segmen yang dipimpinnya. Yang keempat, pusat investasi. Manajer berhak melakukan investasi dan harus mempertanggungjawabkan pendapatan dan kos yang terkait investasi yang dilakukan.
Pusat investasi merupakan penerapan konsep desentralisasi yang paling luas karena wewenang manajer pusat investasi paling luas dibandingkan ketiga tipe pusat pertanggungjawaban lainnya. Next. 1. Bagian atau unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Unsur penting yang harus ada dalam akuntansi pertanggungjawaban adalah menentukan tempat yang akan dikendalikan. Untuk menentukan tempat ini, perusahaan perlu menyusun sebuah struktur organisasi. Adapun fungsi struktur organisasi adalah untuk penetapan dan penentuan. A. Deskripsi tugas masing-masing orang yang berada dalam posisi yang ada dalam struktur tersebut. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing posisi yang ada di dalam struktur tersebut. Yang C, garis pelaporan pertanggungjawaban. Di sini ada contoh struktur organisasi PT Fiona. Di sini bisa kita lihat ada contoh struktur organisasi PT Fiona. Perusahaan dipimpin oleh Dewan Komisaris, lalu membawahi Presiden Direktur, dan ada beberapa direktur. Salah satu di antaranya Direktur Produksi. Direktur Produksi membawahi 3 departemen, salah satunya yaitu Departemen Pengawas Operasi. Departemen Pengawas Produksi membawahi 3 bagian, yaitu bagian pemotong, bagian perakitan, dan bagian pengepakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu manajer pusat pertanggungjawaban atau responsibility person. Dalam proses pengendalian kos atau pendapatan, unit-unit kerja tersebut harus dipimpin oleh seseorang yang akan mempertanggungjawabkan kos atau pendapatan yang dikeluarkan atau yang dihasilkan oleh unit tersebut. Orang yang mempertanggungjawabkan kos atau pendapatan tersebut disebut sebagai manajer pusat. Manajer pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, anggaran. Anggaran budget berbeda dengan penganggaran atau budgeting. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam urutan finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam perusahaan, anggaran memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan. Agar fungsi perencanaan dan pengendalian ini dapat berjalan dengan baik, maka proses pembuatan anggaran pun menjadi suatu yang krusial sifatnya. Partisipasi pelaksanaan anggaran, target yang diharapkan, dan keterlibatnya manajer senior merupakan faktor-faktor yang harus diperlihatkan dalam penyusunan anggaran sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi dalam penyusunan anggaran. Ada 2 pendekatan yang biasa digunakan dalam penyusunan anggaran, yaitu top-down approach and bottom-up approach. Pada pendekatan top-down, manajemen senior akan menciptakan besaran anggaran untuk manajemen yang berada di bawahnya. Manajemen pada level lebih rendah hanya sebagai pelaksana, sedangkan pada pendekatan bottom-up management pada tingkat yang lebih rendah ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Yang kedua, tingkat kesulitan target anggaran. Target yang ditetapkan oleh manajemen yang lebih tinggi cukup besar pengaruhnya terhadap pelaksana. Yang ketiga, keterlibatan manajer senior. Dalam pendekatan bottom-up, walaupun anggaran awal disusun oleh pelaksana atau penanggung jawab anggaran, tidak berarti manajemen senior tinggal menyetujui saja. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban.
Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pertanggungjawaban. Laporan ini merupakan sarana untuk penilaian kinerja dari pusat-pusat pertanggungjawaban. Biasanya laporan ini dibuat pada akhir periode dan merupakan gabungan laporan-laporan unit yang berada di bawah seorang manajer pusat pertanggungjawaban. Kemudian akan diserahkan kepada manajer atau pejabat yang lebih tinggi. Isi dari laporan adalah data anggaran, data aktual atau realisasi anggaran, dan varians atau selisih antara yang dianggarkan dengan realisasi. Selisih bisa merupakan selisih yang menyenangkan atau favorable jika kos aktual lebih kecil daripada kos yang dianggarkan. Akan tetapi, varians bisa juga merupakan varians yang tidak menyenangkan atau unfavorable, bila mana kos aktual lebih besar daripada kos yang telah dianggarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada 4 tahap dalam pembuatan laporan. Tahap pertama pembuatan laporan adalah pembuatan laporan setiap bagian yang ada di bawah sebuah departemen. Pada modul ini, contoh proses pembuatan laporan yang berada di bawah pimpinan direktur produksi. Pertama kali, setiap bagian yang berada di bawah departemen produksi akan membuat laporan bagian masing-masing. Dalam kasus ini ada 3 buah laporan bagian, yaitu laporan kos bulanan dari bagian pemotongan, bagian perakitan, dan bagian pengepakan. Berikut ini disajikan sebagai contoh adalah laporan kos bulanan dari bagian perakitan. Kos-kos yang dilaporkan adalah kos-kos yang sifatnya dapat dikendalikan oleh masing-masing bagian. Next. Tahap yang kedua yaitu setiap bagian akan menyerahkan laporan yang telah dibuat kepada kepala departemen. Kepala departemen kemudian akan menggabungkan laporan-laporan yang berada di bawahnya. Dalam kasus PT Fiona dapat kita lihat sebagai berikut. Bapak Sigit, ST, selaku Kepala Departemen Pengawas Operasi Produksi akan membuat laporan departemennya yang berisikan gabungan dari 3 bagian yang ada di bawahnya, yaitu bagian pemotongan, bagian perakitan, dan bagian pengepakan. Selain berisikan jumlah kos ketiga bagian, akan ada tambahan kos yang dilaporkan berupa kos kantor departemen, pengawas operasi. Sama halnya seperti bagian-bagian yang berada di bawahnya. Kepala departemen pengawas operasi hanya melaporkan kos-kos yang bisa dikendalikan dan diawasinya. Kos-kos ini telah direncanakan sebelumnya, dianggarkan, dan Kepala Departemen Pengawas Operasi ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran tersebut. Dalam laporan akan disajikan varian antara kos aktual dengan kos yang dianggarkan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawab dari Kepala Departemen. Sedangkan kos penyusutan yang metodenya ditentukan oleh pimpinan atau kos tetap lain, di mana besaran yang harus ditanggung oleh tiap departemen ditentukan oleh pimpinan yang lebih tinggi, tidak perlu dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban, karena bukan sepenuhnya tanggung jawab kepala departemen. Berikut contoh laporan kos bulanan dari Departemen Pengawas Operasi. Berikut adalah tabel contohnya. Next. Tahap ketiga, berdasarkan struktur organisasi PT Fiona, terlihat bahwa Direktur Produksi membawahi 3 departemen, yaitu Departemen Pemeliharaan, Departemen Pengawas Operasi, dan Departemen Pengawas Kualitas Produksi. Masing-masing departemen akan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Direktur Produksi. Direktur Produksi kemudian akan menggabungkan ketiga laporan pertanggungjawaban tersebut dalam laporan pertanggungjawaban Direktur Produksi, ditambah dengan kos kantor Direktur Produksi. Laporan ini kemudian akan diserahkan kepada Presiden Direktur.
Berikutnya adalah contoh laporan kos bulanan dari Departemen Pengawas Koperasi. Contoh soal, PT Rapi adalah sebuah perusahaan yang produksi dan menjual beberapa jenis pulpen dengan merek Rapi. Perusahaan dipimpin oleh direktur utama dan membawahi beberapa direktur. Salah satu di antaranya adalah direktur pabrik produksi. Direktur pabrik membawahi 4 departemen, yaitu yang pertama departemen body, pulpen yang membuat badan rangka pulpen, yang kedua departemen isi pulpen yang membuat isi pulpen, yang ketiga, departemen perakitan yang menggabungkan badan pulpen dengan isi pulpen sehingga pulpen siap digunakan. Yang keempat, departemen pembantu yang bertugas seluruh departemen masing-masing yang bertugas seluruh departemen. Masing-masing departemen dipimpin oleh seorang penyelia atau supervisor. Di samping departemen tersebut, perusahaan juga memiliki divisi penjualan yang dipimpin oleh direktur penjualan, divisi personalia, dan controller. Pada direktur dan controller bertanggung jawab kepada direktur utama. Diminta buatlah bagan organisasi untuk PT Rapi. Bagannya yaitu dipimpin oleh direktur utama yang membawahi ada direktur penjualan, direktur produksi, direktur personalia, dan controller. Untuk direktur produksi membawahi beberapa departemen, yaitu ada departemen body pulpen, departemen isi pulpen, departemen perakitan, dan departemen pembantu. Next. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.